Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di kunci jawaban tema 4 kelas 4 SD halaman 72, 73, 74 subtema 2 pembelajaran 3 di buku tema. Sebelum itu ya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya, agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke, langsung saja kita simak kunci jawaban halaman 72 subtema 2 pembelajaran 3. Ini dia. Kunci jawaban halaman 72. Bacalah teks dengan membaca senyap. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu pensil ini dibuat panjang dengan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dan tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. 1. Berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Jawabannya adalah hancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu pensil ini dibentuk panjang dan tipis disertai lapisi kayu. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Nomor 2, sumber daya alam apa yang digunakan untuk membuat pensil? Jawabannya adalah sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil adalah kayu sebagai pelapis pensil, grafit dan tanah liat sebagai isi pensil. Silahkan ditulis atau dicatat adik-adik. Baik, nomor 3, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Jawabannya adalah apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang menggunakan bahan kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang. Selain itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali akan menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Silahkan dicatat adik-adik nomor 3. Nomor 4, berkasar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Jawabannya adalah untuk menghemat penggunaan pensil dapat dilakukan dengan cara meraut menggunakan rautan pensil. Selain rajin menggunakan rautan juga mengurangi risiko patah pada saat meraut pensil. Silahkan dicatat adik-adik.
Baik, adik-adik, kita lanjut. Kunci jawaban halaman 73. Oh, ini dia, masih ada lanjutannya. Ujung pensil jangan terlalu runcing, karena ujung pensil yang terlalu runcing akan mudah patah pada saat digunakan. Jadi ini dia tadi lanjutan dari lanjutannya dari nomor 4 ya. Nomor 4 ini dia lanjutannya. Ini dia lanjutannya nomor 4 adik-adik. Ini ujung pensil jangan terlalu runcing, karena ujung pensil yang terlalu runcing akan mudah patah saat digunakan. Silahkan dicatat. Baik adik-adik, kita lanjut. Kunci jawaban halaman 73. Ini dia. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut, tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam, banyak di antaranya memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Perhatikan tabel berikutnya. Pekerjaannya ini dia: membuat kursi, memperbaiki kursi. Barang yang dihasilkan bahan asal benda, jenis sumber daya alam digunakan: memerah susu sapi ya, ada yang bertani juga, ada yang mencari ikan ya. Ini dia, ada juga yang gerobak batu ya, apa itu. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Ini dia, barang dihasilkan benda asal dan bahan asal benda. Ini dia istilah tabelnya. 1. Pekerjaan tukang kayu. Barang yang dihasilkan meja, kursi, dan perabot rumah lainnya. Bahan asal benda kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang diperbaharui. Silahkan dicatat nomor 1 dulu. Kemudian nomor 2, pemerah susu. Barang yang dihasilkan susu, bahan asal benda hewan, jenis sumber daya alam yang digunakan sumber daya alam yang diperbaharui. Nomor 3, pekerjaan penambang. Barang yang dihasilkan batu bara, bahan asal benda tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang diperbaharui. Silahkan dicatat. Nomor 4, pekerjaan petani. Barang dihasilkan padi, sayur, dan buah. Bahan asal benda tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang diperbaharui. Silahkan dicatat. Nomor 5, nelayan.
Barang yang dihasilkan ikan, bahan asal benda hewan, jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Silahkan dicatat. Oke, halaman 74, amati tabelmu. Satu jenis sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan olehmu? Jawabannya adalah hewan dan tumbuhan. Ini dia nomor 1, silahkan dicatat. Kemudian nomor 2, bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Cara saya menghemat barang-barang adalah dengan menggunakannya secara bijak. Tidak boleh boros dan sesuai dengan kebutuhan. Jika kita boros menggunakan, maka akan mengancam ketersediaan sumber daya alam, karena barang-barang tersebut terbuat dari sumber daya alam. Silahkan dicatat adik-adik. Nomor 1 ini nomor 1, dan ini nomor 2. Jadi adik-adik ya, kita lihat kunci jawaban lainnya di sini adik-adik ya. Bisa kita belajar di sini. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban kelas 4 SD tema 4 halaman 72, 73, 74, subtema 2 pembelajaran 3. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan adik-adik ya. Baik adik-adik, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe ya adik-adik ya, agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Semoga bermanfaat adik-adik, dan tetap semangat belajar ya, agar adik-adik bisa mendapatkan nilai yang bagus dan bisa naik kelas nantinya. Ini dia adik-adik contoh jawabannya tadi ya. Baik adik-adik yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe ya, agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik, sekian dan terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.